Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk tugas kali ini yaitu tugas kewirausahaan, tugas terakhir. Saya akan mempresentasikan usaha yang saya akan jalani. Dari usaha ini saya akan membuat usaha penjualan pakaian di pasar malam atau Car Free Day. Kenapa saya memilih usaha ini? Karena usaha di acara-acara ini atau acara Car Free Day atau pasar malam ini tidak memerlukan waktu yang harus kesini ombongan, dan risikonya juga mungkin sangat kecil dari usaha ini. Seperti misalkan dibandingkan dengan bisnis makanan atau apa, itu kan risikonya cukup besar kalau misalkan gak laku atau basi atau apa. Kalau ini kemungkinan risikonya kecil, dan ini usaha ini menyesuaikan dengan waktu kerja seperti itu. Dan untuk misalkan kayak pelayan atau karyawan kita juga sedikit untuk ini, kita bisa menghandle atau menangani sendiri. Paling untuk lebih berkembangnya misalkan kita bikin usaha tambahan, misalkan mengembangkan lagi itu, misalkan kita mengadakan di ruko atau apa itu, nanti kemungkinan kedepannya seperti itu. Tapi ini dimulai dari ini. Kenapa saya memilih bisnis ini? Mungkin bisnis ini bisnis yang paling kecil di antara teman-teman yang saya, pasti saya ini usaha yang paling kecil sih di antara teman-teman saya yang udah bikin. Tapi ya nggak apa-apa. Ini usaha yang menurut saya real dan mudah untuk dijalani. Untuk saya sebagai, saya kan pekerja juga, dari Senin sampai Jumat saya bekerja, dan Sabtu Minggu libur. Mungkin Sabtu untuk keluarga, Minggu ya bisa seperti ini. Itu sih. Kapan usaha dimulai? Itu kalau bisa secepatnya, karena untuk sekarang itu kan lagi dilonggarkan tentang PPKM. Jadi untuk kerumunan sudah dilonggarkan oleh pemerintah. Itu sih. Untuk membuat kebijakan usaha ini, saya perkiraan saya itu modal sedikit, paling 25 sampai mungkin sampai 30 atau 40. Itu juga kalau kelebihan sih paling ini acara saya atau planning saya itu paling 25 juta itu. Nah, untuk rencana pemasaran saya ini, yang pertama itu Car Free Day, pasar malam, dan acara-acara besar di daerah sekitar. Misalkan kayak di Cirebon kan ada acara Mauludan misalkan. Terus kayak kemarin arak-arakan, itu juga bisa sebagai tempat untuk kita berjualan. Tapi itu juga disesuaikan juga dengan waktu luang saya sih sebagai pekerja. Tapi kalau misalkan Sabtu atau Minggu saya bisa gitu. Dan ini juga pemasaran ini kan enggak secara offline aja. Misalkan offline kita mendatangi tempat kayak Car Free Day, tapi offline kan secara misalkan dari e-commerce, by WA. Nanti kan teman-teman bisa mengetahui, oh ini ternyata si Harto jualan misalkan gimana. Nah gitu. Nah untuk rencana produksi, kalau rencana produksi ini karena saya berjualan pakaian jadi, saya mengambil pakaian dari pasar langsung, pasar yang terbesar di Indonesia, mungkin pasar Tegal Gubuk. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu sih, ngambil pakaian. Jadi saya hanya mengemas atau mempacking sebagus mungkin atau semanis mungkin untuk dijajakan di para pembeli itu sih. Nah ini kan yang tadi yang rencana keuangan atau anggaran.
saya modal 25 juta, nanti ada spare uang 5 juta, 20 jutanya bisa kita belanjain gitu. Nah ini dalam risiko usaha ini juga menurut saya risikonya sangat kecil, karena ini risiko kecilnya paling misalkan orderannya kecil, banyak kompetitor, terus kendala 1 jam. Kalau risiko sedang atau besarnya banyak pesaing, perubahan tren yang cepat. Misalkan perubahan tren tuh, misalkan kita udah belanja baju model A, ternyata ada lagi nih model baju yang lebih baru gitu sih. Terus mungkin kayak di keramaian gitu kan mungkin ada pencurian atau apa, ya paling itu sih risiko sih, tapi itu risiko yang wajar sih. Nah ini izin yang harus disiapkan. Izin juga dari usaha ini harus ada izinnya. Kenapa harus ada izinnya? Karena untuk menunjang bisnis selanjutnya, kan enggak seperti ini aja gitu. Yang pertama itu bisnis usaha, surat izin usaha dari perusahaan, dari pemerintah atau daerah setempat. Itu kemarin bikin dari RT RW aja, terus ke pemerintah desa. Nah terus izin dari pengelola pasar atau acara-acara tersebut. Biasanya kan ada kayak paguyuban atau karang taruna di daerah tersebut. Nah kita izin ke mereka atau jadi anggota tersebut juga bisa. Nah ini contoh desain yang nanti untuk perkembangan selanjutnya bisnis ini. Soalnya kan bisnis ini nanti kemungkinan juga, kenapa saya bikin ini bisnis penjualan pakaian ini juga saya menamai atau laris maju sejahtera, itu rencana saya. Soalnya kan biar nanti kedepannya saya juga punya brand sendiri, mungkin bisa memproduksi pakaian atau model sendiri. Misalkan dari misalkan kita jualan di Car Free Day atau di pasar malam, bisa kan ada orang-orang, Pak ada model ini, Pak ada yang ini sama ini. Nah itu mungkin kita dari itu orang pembeli atau konsumen nanyain, oh ini bagusnya ini. Nah itu nanti kita mungkin dapat model, kita bisa memproduksi sendiri gitu. Tentu saja dengan modal tambahan. Nah kapan usaha ini rencana saya mulai? Mungkin di bulan ini atau secepatnya sih. Soalnya misalkan dana udah ada, apalagi PPKM sekarang udah ditiadakan kan, ya yang tadi saya ceritakan, lebih leluasa masyarakat untuk berkerumun. Car Free Day juga sekarang di Cirebon udah rame banget, apalagi nanti bulan-bulan depan kan ada Mauludan tuh di Cirebon. Nah itu ada pasar malam lagi, kayak nanti kayak ada panjang jimat gitu. Pokoknya ada keramaian pasti di Cirebon untuk di bulan ini sampai bulan depan, sampai Maulid. Nanti ada kunjungan. Kalau di sini mungkin istilahnya kayak sedekah bumi Cirebon itu juga nanti ada kayak festival gitu, ada rame-rame lagi. Nah itu apalagi dengan sekarang kan ada Citayam Fashion Week, itu kan untuk nambah gairah masyarakat untuk membeli pakaian lagi sih kalau menurut saya. Soalnya di acara tersebut kan banyak pakaian-pakaian yang aneh. Nah kita juga mungkin mengadopsi dari itu, ada pakaian-pakaian yang aneh atau apa, masyarakat dengan model-model yang baru, yang unik-unik lah. Terus untuk membeli bahan kebutuhan untuk jualan saya juga kan terlalu mudah dan cepat, karena di Cirebon juga kan ada pasar terbesar se-Indonesia, yaitu yang tadi yang saya ceritakan, pasar Tegal Gubuk yang ada di Arjawinangun Cirebon. Nah rencana pemasaran karena sekarang lagi rame-rame fashion yang aneh, makanya ini sangat cocok untuk pemasaran. Dan untuk Car Free Day yang tadi kan saya udah jelaskan juga,
lagi mulai rame Car Free Day, pasar malam masyarakat udah mulai bebas. Mungkin sekarang agak lemah lagi mungkin pembelian konsumen karena BBM naik ya nggak tahu, tapi sekarang udah mulai berkurang lagi. Tapi kemarin-kemarin sih dari penjualan itu lumayan bagus. Saya sendiri juga misalkan dari sosmed apa tuh lumayan kencang. Nah, barangnya dijual langsung dari pasar, jadi tidak ada proses pembelian bahan mentah. Jadi barang jadi misalkan cuma kita pengemasan semenarik mungkin, kita jajakan lagi. Jadi makanya tadi resikonya kecil tuh itu. Jadi kita ngambil barang dari pasar, kita jual lagi gitu. Nah, ini rencana pembelian belanjaan dagangan. Nah, seperti ini, kayak ini perkiraan aja, soalnya saya juga belum belanja. Ini perkiraan harga pakaian anak, pakaian remaja, sama pakaian dewasa, sama peralatan dagang dan lain-lain. Ini sekitar 20 jutaan gitu. Nanti kalau mungkin ada tambahan modal, mungkin saya akan menambah jualannya, mungkin bisa nyewa ruko, mungkin di ruko misalnya tadi kan yang buat brand sendiri, bisa bikin produksi pakaian sendiri dengan model sendiri. Nah, ini perkiraan keuntungan dari modal awal, dan kalau barang terjual semua itu keuntungannya segini. Ini hitungan kasar, apalagi dengan misalkan berjalan dengan waktu, nambah lagi barang lagi, makin ramai lagi. Misalkan kita nambah misalkan barang sendal atau sepatu atau yang lain-lain, tas tuh sekarang kan mulai tren-tren lagi tuh, itu mungkin lebih gede lagi dengan modal yang lebih gede. Ya mungkin itu saja dari saya. Misalkan ada yang kurang berkenan dengan rencana bisnis saya, mohon maaf. Mungkin ada yang di luar sana yang lebih, wah ini rencananya kurang matang atau gimana, ya itu terserah masing-masing. Tapi ini rencana produksi saya, karena saya juga sebelum ya ini sih kepengenan saya bikin usaha ini. Sebelum ini juga saya sempat berjualan kayak kripca dulu pernah, terus berjualan masker pas saat pandemi, terus apalagi berjualan tas. Makanya cobain yang ini, soalnya saya kenapa memilih bisnis yang seperti ini. Saya pengen bisnis itu jalan tapi tetap dari kendali itu dari saya. Makanya kenapa ngambil bisnis ini kan fleksibel, hanya ada di misalkan hari Sabtu atau Minggu. Nah itu pas saya kerja di Senin sampai Jumat, misalkan hari Sabtu saya bisa istirahat, nah seminggunya saya bisa ini, atau malam minggunya bisa berjualan seperti itu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah, saya mohon koreksi. Terima kasih Bu Wala untuk semester kali ini menambah kayak motivasi saya, menambah saya untuk pengen usaha lagi. Kayak dulu kan saya sempat usaha berhenti. Saya ini pengen usaha lagi. Terima kasih banyak Bu Lala. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.